Ya, kalau dari tadi kita sudah tahu bagaimana sih kiamat itu terjadi dari sisi sains dan juga agama, sekarang saya ingin tahu apa sih yang harus dipersiapkan oleh kita sebagai umat manusia untuk menghadapi kiamat ini, baik yang sugro maupun yang kubrowi. Ya, ada hal yang penting untuk kita ambil learning point-nya tentang apa itu kiamat, karena kiamat itu tanda-tandanya tidak hanya dalam hadis. Quran itu menyebut di banyak ayat. Ya. Bukan hanya sampai ada surat khusus mengenai al-qiyamah. Ya. Yaitu tentang bagaimana fenomena dahsyat yang luar biasa dan manusia akan menyadari ketidakberdayaannya, menyadari keterbatasannya, dan walaupun secara siamat sugro juga ditantang oleh Allah. Dan itu menguatkan orang untuk akidah dan keimanannya. Misalnya mengenai ruh, mengenai nyawa. Nyawa itu sampai hari kiamat tidak diberitahukan kepada manusia, bentuknya padat, cair atau gas. Kan nyawa itu tidak ada matinya. Maka itu nanti akan mempunyai pertanggungjawaban. Apa yang kita siapkan? Satu, sampai dikatakan mengenai kiamat sugro ini, ihya masita fa innaka mayitun. Hidup kamu selamanya tapi kamu pasti akan mati. Dan tanda-tanda kiamat sugro itu diberitakan oleh malaikat Jibril, salah satunya kalau sudah mulai berubah warna rambutnya. Jadi mohon maaf yang Mice, mohon maaf Mice yang sudah Sudah berubah, putih juga ada ya nih. sudah mulai ada putih. Sama, berarti kita sudah iya, itu ada tanda-tanda. Itu tanda bahwa nggak lama lagi insya Allah billahi taufik. Artinya ada sesuatu. Persiapan diri dong, Mewi, persiapan itu learning point-nya. Semuanya ngalami, tidak perlu Pak. Karena kiamat tidak hanya tanda itu saja. Bisa saja belum ada putihnya mati juga bisa. Ya. Itu mahasiswa nggak lulus terus mati juga ada. Bisa. Ya bisa. Orang habis dengarkan gini pulang mati juga terjadi. Dengarkan ceramah pulangnya mati banyak. Kalau yang ceramah mati jarang. Nah, artinya itu pembelajaran pertama. Kedua adalah bagaimana setelah kita mengakui keagungan Allah, kemahakuasaan Allah, itu yang kedua adalah membuat perilaku untuk preventif. Jangan sampai kita nyumbang untuk membuat kerusakan. Karena tanda kiamat itu satu, ketidakberaturannya tentang sistem kehidupan. Misalnya diserahkannya satu urusan kepada pemimpin yang bukan ahlinya. Fangta dirusaah kata Nabi. Tunggu masa kehancurannya. Kalau ada pemimpin dia tidak profesional, maka pilihlah pemimpin. Warga Jakarta, pemimpin yang dia ahli dalam bidangnya. Nah, jadi sesuai Pak kul ya'malu ala sakilati, orang harus memimpin sesuai dengan bidangnya masing-masing. Super terakhir dalam hal kiamat ini adalah tentang bagaimana jangan sampai kiamat terjadi ketika agama hanya jadi simbol, banyak masjid tetapi megah sekali tapi nggak ada isinya, nggak ada jamaahnya. Oke, Mas Ica sudah selesai? Sudah. Jadi kalau ngomong kiamat, peringatannya itu udah jauh dari dulu-dulu banget ya. Dari saya TK, SD juga udah sering dengar kiamat udah dekat. Apalagi film-film sekarang udah banyak juga yang 2012. Iya, betul. Ya. The End of the World. Ya, The Day After Tomorrow. Ya, Deep Impact, apa semua Armageddon semua ngomongin Civil kiamat. War, padahal enggak itu. Ya. Civil War, ADC. Oke. Jadi ya mungkin langsung gambar saya aja ya. Mungkin pengandaian saya kiamat mungkin seperti ini ya. Jadi kalau di kelas ujian tuh kita ke dunia tuh senda gurau, bercanda terus. Oh iya betul. Bercanda, baru pas diingetin, 5 menit lagi baru kita kalah. Itu kiamat ya? Ya, selesai tidak selesai kumpulkan. Iya, itu simbol kiamat ya. Betul. Kalau kita ngerjakan baru separuh, tiba-tiba selesai nggak selesai kumpulkan. Pena diletakkan, itu sudah suasana chaos yang chaos, betul. kalut kita. Nah, itu kiamat yang setiap hari kita alami ya. Karena padahal peringatan sudah sering gitu, tapi kita tetap aja kayaknya silama. Ada satu kitab, mau profesor apa saya? Wih dulu boleh. Iya. Nanti abis itu. Ada satu kitab dalam Muhsinul Akhlak itu diingatkan oleh satu ulama besar, kehidupan itu dibayangkan sering orang tiba-tiba kiamat waktunya habis ketika ada satu tentara diutus untuk mencari emas. Dikasih peralatan cari emas, tetapi sampai di satu tempat itu ternyata orang itu bisa cari emas semuanya, tetapi dia mau makan itu, mohon maaf, dia mau makan itu nggak punya uang. Dia beli ke warung itu pakai emas, maka orang di warung nggak mau, sini sudah banyak emas. Saya pengen pakai batu koral bisa untuk bangun.
maka dia di situ bukan cari emas, tiap hari cari batu terus, batu koral untuk bisa beli makan. Tiba-tiba waktunya habis, waktu tugasnya habis, dipanggil oleh raja, emas Mana sedikit emasnya? ya, sedikit pun nggak ada, yang dia dapatkan hanya batu koral. Demikian kita. Kita ini sibuk mencari sesuatu yang kita tinggalkan, Di malah dunia ya. sebab utama nanti Allah memanggil kita, ternyata kita nggak punya apa-apa dari Oke. tugas kita. Artinya berarti kita siap-siaplah untuk mencari bekal supaya nanti begitu kita bertemu dengan Allah kita bisa menjawab apapun yang Betul. dipertanyakan oleh Allah dan dipertanggungjawabkan oleh kita ya, Uwi ya. Iya. Mungkin ada satu lagi. Apa Iya. ya? Uwi. Wus. Oh iya. Nih Prof nih, ini kayaknya cocok Zaman. banget nih sama Prof nih ntar Prof. Jadi ya mau gimana Menurut- kiamat ya. tetap tinggal nunggu aja saatnya. Oke. Ini apakah juga tadi kan Prof sudah bilang ya Iya. bahwa ini adalah kemudian akan terkoyak, terus kemudian mengecil, kemudian bertabrakan semuanya gitu. Berarti setelah itu Iya. Jadi saya kira tahapan-tahapan tadi bahwa kiamat itu bukan hanya mengenai orang tertentu, tapi semua. Kan sama juga ketika terjadi kerusakan, yang menyebabkan kerusakan mungkin hanya beberapa gelintir orang. tapi Yang mengalami menebangi pohon itu hanya beberapa gelintir orang, Yang beberapa kebanjiran oknum saja, semuanya. yang kebanjiran semuanya. Rasulullah mengibaratkan kayak di perahu yang lubangi untuk cari air harusnya ke atas nyari males, dia ngelubangi perahu itu di bawah kapal itu dilubangi cari air cepat, nanti yang tenggelam bukan hanya yang ngelubangi kan. Iya. Jadi artinya ya dalam konteks agama juga ada amar ma'ruf nahi Nahi munkar. munkar, ya. Dalam konteks sains pun sama. Bahwa mesti harus ada yang terus mengingatkan dan harus bersama-sama. Karena kalau kita abai, biarlah itu urusan mereka saja. Iya. Maka kita pun bisa terkena dampak dari itu. Oke. Jadi kehancuran adalah suatu keniscayaan Ya. dan bisa saja manusia berkontribusi di sana. Oke. Mari. Oke. Itu kalau Ben kita- Mas ya. lucu banyak banget nih. Kalau baca komik Asterix Obelix, Iya. Iya. suku Galia ini kan punya statement atau slogan sebelum langit runtuh tenang aja. Iya. Jadi nggak boleh seperti itu. mungkin. Padahal kita nggak Iya. tahu Ya. langit Iya. runtuh Iya, itu kapan. runtuh. Oke. Jadi kita mari berkontribusi untuk berbuat kebaikan, menjaga alam kita agar kita tidak menuai bencana. Terima kasih Prof sudah bergabung dengan kami di sini dan Wi terima kasih juga. Sama-sama, Teh. Sampai jumpa lagi. Semoga apa yang kami sampaikan bisa membuat kita tersadar bahwa begitu banyak sekali yang harus kita lakukan dan harus kita persiapkan untuk menuju di hari kemudian. Terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.